Belakangan ini rakyat Indonesia dibuat terperangah oleh munculnya perdebatan antara kelompok Kiai Nusantara, kelompok yang diklaim merupakan keturunan Wali Songo, kontra perwakilan dari organisasi Rabithah Alawiyah atau RA. RA yang juga dikenal dengan istilah Ba'alwi atau Ba'alawi, menurut Wikipedia adalah sekelompok keluarga Hadrami dan kelompok sosial yang berasal dari Hadramaut yang berlokasi di sudut barat daya Semenanjung Arab. Sama seperti halnya dengan kelompok Kiai Nusantara, klan Ba'alawi pun dipersepsikan memiliki garis keturunan atau nasab yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam perdebatan itu, Kiai Nusantara diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, sementara dari klan Ba'alawi diwakili oleh ketuanya yang bernama Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, dan dibantu Habib Bahar bin Smith beserta kawan-kawan. Perdebatan yang menyeret keluarnya komentar dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau NU itu bermula ketika Habib Bahar mengeluarkan pernyataan yang menyinggung kelompok Kiai Nusantara. Sebab, di salah satu channel YouTube, Habib Bahar menilai garis keturunan Suriah Wali Songo terputus dari Nabi Muhammad SAW. Pernyataan Habib Bahar itu direspon para Kiai Nusantara, sehingga terjadi sahut-menyahut di dunia maya. Wahai Habib Bahar bin Smith, saya Muhammad Salim bin Muhammad Muhni bin Muhammad Jibril bin Muhammad Isa. Sudah datang jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Banten. Saya tunggu Anda besok di Banten untuk menyelesaikan nasab sampean sampai ke Rasulullah SAW. Dan saya peringatkan juga, jangan ada yang berani satupun di antara kalian semua dengan ulama-ulama pribumi Nusantara. Mungkin mereka tidak berani dengan Anda, tapi saya, Muhammad Salim, akan berada di depan, ya, untuk menghadapi kalian semua. Puncaknya adalah ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman atau Kiai Imad mengeluarkan hasil penelitian ilmiah yang berisi keterangan bahwa klan Ba'alawilah yang nasabnya terputus dari Nabi Muhammad, sementara yang dari klan Kiai Nusantara alias klan Wali Songo, sebaliknya. Klan Kiai Nusantara mengklaim, data atau manuskrip yang mendokumentasikan tentang nasab itu sampai sekarang masih tersimpan sangat rapi dan bisa dibaca dengan baik. Kiai Haji Imaduddin bahkan meminta bukti kepada pihak Ba'alawi agar menyodorkan data tertulis yang membuktikan bahwa mereka memang keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana dimiliki oleh para keturunan Wali Songo. Bahkan, Kiai Haji Imaduddin menantang klan Ba'alawi untuk melakukan tes DNA. Seperti dilansir situs NU Jabar dalam artikel berjudul Keturunan Wali Songo di Tubuh NU, pakar sejarah dari Universitas Indonesia, Muhammad Iskandar, mengatakan, garis keturunan Wali Songo bersambung hingga Nabi Muhammad yang berasal dari putri Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Fatimah. Menurutnya, garis keturunannya bermula dari Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Menurut Iskandar, nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim berada di catatan As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini yang dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Dalam masyarakat santri Jawa, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa yang juga merupakan spiritual father Wali Songo, dan dari sisi sanad atau nasab, tidak sedikit pesantren-pesantren tua di Indonesia terindikasi memiliki ketersambungan kepada Rasulullah SAW melalui jalur Wali Songo. Selain di pesantren, menurut Iskandar, para keturunan Wali Songo dan semangat berislam ala Wali Songo juga bisa dijumpai di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Menurut Khoirul Anam dalam bukunya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan NU, dikatakan bahwa NU adalah kelanjutan dari gerakan Wali Songo dan ulama penyebar Islam lainnya. Di NU dan pesantren-pesantren NU, menurut situs NU Jabar, orang-orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada orang-orang mulia atau Wali Songo, sekedar disebut Gus, Lora, Kang Aib, atau Ceng. Salah satu tokoh yang memiliki panggilan seperti itu adalah Presiden keempat RI, yakni Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah zuriyah Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo. Sementara mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj disebut sebagai keturunan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, juga salah satu Wali Songo, dan memiliki garis keturunan yang tersambung kepada Nabi Muhammad dari jalur ayahnya.
Menurut Wikipedia, Wali Songo adalah 9 ulama penyebar agama Islam di Tanah Jawa, karena dalam bahasa Jawa, Wali Songo atau Wali Sanga berarti wali yang 9, menandakan jumlahnya yang 9 orang. Wilayah dakwah mereka dari Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Lamongan, Gresik hingga Surabaya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana yang berarti mulia. Dalam buku berjudul Sejarah Wali Songo yang ditulis Zulham Farabi, disebutkan bahwa Wali Songo merupakan nama Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik. Dewan ini mengutus ulama-ulamanya untuk berdakwah di suatu tempat yang telah ditetapkan. Jika ulama tersebut wafat, maka akan diganti oleh ulama yang lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Wali Songo yang pertama yang mendakwahkan Islam di Tanah Jawa. Nama lengkapnya adalah Maulana Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Ia dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwahnya di Gresik. Namun, hingga kini masih menjadi perdebatan dari negara mana sebenarnya Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal, tetapi jika ditilik dari nama lengkapnya, ada dugaan dia berasal dari Samarkand di Asia Tengah, tetapi karena ia juga dikenal sebagai Syekh Maghribi, maka ada yang menyebut bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Maghreb di Afrika Utara. Ada juga yang berpendapat bahwa Sunan Gresik berasal dari Gujarat di India, dan Champa di Kamboja. Namun, berdasarkan baris kelima prasasti di makamnya, diduga Sunan Gresik berasal dari Kasan, Iran, karena nama itu tertulis di sana. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Derajat masuk dalam daftar Wali Songo. 5 Wali Songo lainnya adalah Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara, lalu diganti dengan kebudayaan Islam. Saat ini keluarga besar Ba'alawi tersebar di banyak negara, seperti Yaman, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, India, Bangladesh, Singapura, Maldives, Komoro, Afrika Selatan, Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, dan Republik Demokratik Kongo. Yang termasuk marga dari klan ini diantaranya Al-Musyayak, Al-Aidrus, Al-Mudar, Al-Atas, Al-Basakut, Al-Sakaf, Al-Syahab, Al-Hadat, Al-Jamalulail, Al-Habsi, Al-Hamid, Al-Hirit, Al-Say Abu Bakar, Bafaki, Banasan, Al-Qadri, Al-Hadar, Al-Jufri dan lain-lain. Klan Ba'alawi konon migrasi ke Indonesia pada abad ke-19. Migrasi ini menyusul perubahan kebijakan kolonial Belanda yang secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi pasar internasional. Perpindahan mereka ke Nusantara didorong faktor kemiskinan, karena pada abad ke-19 negeri Hadramaut mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri untuk memperebutkan kekuasaan di sana. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan seperempat penduduknya. Di Nusantara, mereka bekerja di bidang perkebunan, karyawan pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang bekerja kepada pemerintahan kolonial Belanda seperti Usman bin Yahya yang diangkat menjadi mufti atau orang yang bertugas berfatwa untuk kepentingan Belanda di Batavia. Usman pula lah yang kemudian mengalami benturan dengan ulama-ulama Banten yang merupakan murid-murid Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim. Benturan itu dipicu fatwa keagamaan Usman tentang haramnya memberontak kepada Belanda, dan mereka yang melakukannya dianggap terkena delusi agama. Fatwa itu terkait pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888 Masehi. Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith termasuk dalam klan ini. Menarik untuk dikaji bagaimana tokoh-tokoh dari kelompok Kiai Nusantara maupun Ba'alawi dalam menjalani hidup mereka, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak Presiden ke-7 Indonesia itu naik tahta pada tahun 2014, sebab perilaku seseorang tak hanya dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan, tetapi juga genetik, sehingga untuk memotretnya, kita perlu merujuk dari aspek teori genetika perilaku.
Genetika perilaku merupakan bidang studi ilmiah yang secara khusus menyelidiki pengaruh genetika terhadap karakter individu, khususnya perilaku dalam suatu lingkungan. Korelasi genetika perilaku telah dipelajari sejak tahun 1920-an oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Francis Galton. Melalui sebuah studi awal dengan model penelitian kepada sepasang anak kembar, ilmuwan tersebut kemudian menciptakan sebuah ungkapan baru, yaitu nature and nurture. Studi tersebut kemudian menjadi pionir pertama dari sebuah kemajuan besar penelitian genetika molekuler yang membukakan penemuan ilmiah baru pada tahun-tahun berikutnya. Penemuan ini pun menjadi dasar dari studi pemodelan perilaku yang memakai penyilangan tertentu pada manusia dan makhluk hidup lain. Hingga tahun 1980-an, genetika perilaku menjadi salah satu penemuan terpenting yang mempengaruhi pemahaman modern tentang peran pengaruh genetik dan lingkungan terhadap perilaku individu. Dari penelitian lain yang mempelajari anak kembar dengan anggota keluarga lainnya, studi perilaku menunjukkan bahwa genetika memegang peranan yang signifikan dalam pembentukan karakter individu. Bukti ilmiah tersebut dihitung dari hasil penelitian yang setengahnya menunjukkan terjadi perbedaan pada perilaku saat dilakukan tes kepribadian. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah dari hasil penelitian tes IQ menunjukkan lebih banyak perubahan yang terjadi akibat genetika. Sementara itu, studi anggota keluarga memperlihatkan bahwa pengaruh lingkungan yang besar justru akan membentuk karakter setiap individu menjadi semakin berbeda-beda. Penelitian tersebut pada akhirnya telah berhasil memaparkan sebuah bukti ilmiah bahwa lingkungan dan genetika memberikan pengaruh signifikan pada karakter kepribadian, psikopatologi maupun kemampuan kognitif seseorang secara signifikan. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Pada dirinya Allah melekatkan sampel sebagai sebaik-baiknya manusia, terutama dalam aspek sifat dan perilaku, sehingga umat Islam disarankan merujuk kepada beliau agar menjadi sebaik-baik manusia dan sebaik-baiknya seorang muslim dan muslimah. Dari berbagai hadis yang dapat kita baca, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad membenci kezaliman dan menganjurkan umatnya agar menjauhi kezaliman dan tidak mendukungnya. Nabi bahkan mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim. Sebagaimana hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, "Wahai Allah, barang siapa yang memimpin suatu urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia." Nabi Muhammad bahkan menganjurkan umatnya untuk memerangi kezaliman para pemimpin zalim. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Nabi Muhammad ditanya seseorang, "Jihad apa yang paling utama, ya Rasulullah?" Dengan tegas, Rasulullah SAW menjawab, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai banyak kalangan sebagai pemimpin zalim karena kebijakan-kebijakannya, seperti menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan membuat rakyat turun ke jalan. Anda bisa lihat dari tokoh-tokoh Kiai Nusantara dan tokoh klan Ba'alawi, siapakah yang menjadi pendukung Jokowi. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Bertakwa dalam Islam didefinisikan sebagai mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Dan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."